Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika mereka menaklukkan Yerusalem." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Kali ini kita akan mengkisahkan sedikit tentang seorang laki-laki mulia. Beliau memiliki peranan yang besar dalam sejarah Islam, seorang panglima Islam, serta kebanggaan suku Kurdi. Beliau adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Sya'di, atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau juga Saladin. Beliau adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan A'jam, yakni non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Arab, bukan. Beliau berasal dari suku Kurdi, lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Salahuddin Al-Ayyubi, teman-teman, melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan masih banyak yang lainnya yang bukan berasal dari bangsa Arab. Karena suatu alasan, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah yang bernama Najmuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki memuliakan keluarga Salahuddin, dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Kemudian di lingkungan barunya ini, dia belajar menunggang kuda, memanah, dan menggunakan senjata lainnya. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari bahasa Arab dan sastra Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, yaitu Daulah Fatimiyah. Setelah Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan oleh Salahuddin dan pasukannya, kemudian beliau, Salahuddin, diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Selama 2 bulan memerintah di Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Beliau membangun 2 sekolah besar berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini ditujukan untuk memberantas pemikiran Syiah yang bercokol sekian lama di tanah Mesir. Hasilnya, teman-teman, bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Kebijakan yang lainnya yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah mengganti sebutan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama-nama Khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan Yerusalem benar-benar matang. Beliau menggabungkan persiapan keimanan, yakni non-materi, dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan beliau bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakkan dakwah. Persatuan dan kesatuan ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka untuk menghadapi pasukan salib. Dengan kampanye ini, dengan dakwah ini, dia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini, terbentuklah sebuah pasukan dengan tujuan, dengan cita-cita yang sama, dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan markas militer benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbanyak kapal-kapal perang, membangun rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ, tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Beliau bertekad apabila sembuh dari sakitnya, beliau akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem, membersihkan tanah para nabi dari kesyirikan Trinitas. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Beliau mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini, teman-teman, dinamakan Perang Hattin. Perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan.
yang terdiri dari para ulama dan orang-orang soleh. Tentara Allah ini, mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 yang lainnya. Setelah mereka menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem dengan jumlah pasukan yang besar. Tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun pecah berkecamuk, pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim menemui syahid mereka, insya Allah dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Pasukan salib untuk memancing emosi kaum muslimin, mereka memancangkan salib besar di atas Qubatus Sakhra. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubatus Sakhra untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Alhamdulillah kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu teman-teman, Jundullah, tentara-tentara Allah, menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pada akhirnya pasukan salib mulai terpojok. Mereka tercerai-berai dan di akhir mereka mengajak berunding kaum muslimin untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika mereka menaklukkan Yerusalem." Namun pimpinan pasukan salib, yakni Balian bin Bazran, mengancam, "Jika kaum muslimin," kata dia, "tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan Qubatus Sakhra, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu, kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apalagi yang engkau bisa harapkan, wahai Salahuddin?" Jadi inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Ya, Salahuddin pada akhirnya mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib. Karena Salahuddin tidak ingin kaum muslimin banyak terbunuh. Dengan syarat, setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar. Untuk perempuan 5 dinar dan anak-anak 2 dinar. Setelah itu pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Oktober 1187 Masehi. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian beliau, Salahuddin Al-Ayyubi, mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, dibuang semua, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Sebagaimana manusia sebelumnya teman-teman, baik dari kalangan para nabi, para rasul, ulama, panglima perang dan yang lainnya, Salahuddin pun wafat. Beliau meninggal dunia pada usia 55 tahun pada 16 Safar 589 Hijriah bertepatan dengan 21 Februari 1193 Masehi di kota Damaskus. Beliau meninggal karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Orang-orang ramai menyolati jenazahnya. Anak-anaknya Ali, Utsman dan Ghazi juga hadir menghantarkan sang ayah ke peristirahatan terakhirnya. Semoga Allah meridhoi beliau, merahmati beliau, membalas jasa-jasa para pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem. Namun teman-teman, kita lihat sekarang bagaimana Al-Quds. Sejak ratusan tahun yang lalu, Al-Quds berada di bawah pemerintahan Islam dan mengalami kemajuan pesat di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi sekarang, Al-Quds kembali jatuh ke bawah belenggu penjajahan. Masjid Al-Aqsa yang suci dengan lancang dimasuki oleh orang-orang Yahudi laknatullah. Rumah-rumah penduduk dihancurkan. Perempuan dan anak-anak ditangkap tanpa alasan yang jelas. Jiwa-jiwa tidak berdosa dibantai tanpa perasaan. Akan tetapi penduduk Palestina mewarisi semangat Salahuddin. Dibantai sekali, mereka akan melawan ribuan kali. Semangat untuk merebut kembali Al-Quds tak pernah padam, tak akan sedikit pun berkurang. Dan umat muslim seluruh dunia yakin suatu hari nanti akan lahir generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang kembali membebaskan Al-Quds. Kelahiran generasi tersebut harus diperjuangkan. Sebagaimana ayah Salahuddin berjuang memberikan pendidikan yang baik pada putranya sejak kecil.
Ketika generasi tersebut sudah lahir, maka dapat dipastikan Al-Quds dan Palestina akan kembali ke tangan umat Islam seperti 834 tahun yang lalu. Ketakutan akan berubah menjadi kebahagiaan. Penjajahan akan ditumpas dengan kedamaian, sebagaimana Salahuddin berhasil membebaskan Al-Quds di bawah komandonya. Demikian kisah singkat ini teman-teman. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.